Bisa jadi ini merupakan konten sila yang pendek. Karena gue cuman pengen memasang bingkai pada sebuah momen di dunia politik Indonesia. Kita akan ngomongin soal pidatonya Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra ke-17, di mana dia atau beliau mengeluarkan sebuah diksi yang cukup keras, yaitu ndasmu. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Mengingatkan sekali lagi bahwa Mensrea akan jalan sebentar lagi. Beberapa kota sudah habis, tidak akan ada penambahan lagi. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan bentar lagi Medan. Per video ini 20-an tiket lagi akan bisa menikmati pertunjukan dengan sangat seru karena udah habis. Makassar, Palembang masih buka penjualan di mensrea.id. Jakarta masih tapi Jakarta pas video ini udah habis belum ya? Sapphire masih ada, silakan buru-buru, tapi bentar lagi habis itu Sapphire. Habis itu nanti buka penjualan lagi untuk Jakarta tanggal 10 Mei 2025, sekaligus penjualan tiket live streamingnya seharga Rp300.000. Oke. Pak Prabowo, kita udah tahu momennya, kemudian gue udah sempat ungkit sedikit di Sila Rekap, tapi Sila Rekap kan banyak bercandanya, gue mau ngomong lebih serius sekarang. Di recap dikit aja, jadi kan Pak Prabowo berpidato di ulang tahun Partai Gerindra ke-17 tahun. Ada sejumlah pejabat-pejabat termasuk Pak Jokowi, mitra terdekatnya Pak Prabowo yang hubungannya lagi konon, pasti dibantah, tapi konon lagi on and off gitu. Kadang mesra, kadang nggak terlalu, tergantung situasinya, tergantung diskusi internalnya di pemerintahan seperti apa. Karena biar bagaimanapun, keputusan pemerintahnya Pak Prabowo untuk menahan anggaran IKN pasti berdampak pada cita-cita besarnya dan legasinya Pak Jokowi. Pak Jokowi mau nuntut juga nggak enak karena nggak mau merongrong ke Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi juga punya janji terhadap investor-investor lokalnya, si taipan-taipan pengusaha lokal yang tergabung dalam 9 naga. Nah, beliau, Pak Jokowi hadir di situ, di perhelatan ulang tahun Gerindra. Di dalam pidato tersebut, Pak Prabowo itu sempat mengungkit katanya kabinet ini kegemukan. Kalau nggak ada wartawan sih, di sini saya udah bilang, tapi sebenarnya kita tahu, dia lagi ngomong ndasmu. Jelas itu ndasmu. Katanya kabinet kita kebesaran, kabinet kita kegemukan, ndasmu gitu. Nah itu, gue tidak mau membiarkan momen itu lewat begitu aja. Ini momen yang mesti kita bingkai dengan jelas, biar lu tuh ngerti apa yang sedang terjadi. Pertama-tama, gue mau ngomongin soal kesalahan berpikir Pak Prabowo sebagai presiden. Karena pernyataan itu sedikit banyak menggambarkan bahwa beliau tidak setuju kan bahwa kabinetnya gemuk. Nggak setuju, makanya dia bilang ndasmu. Itu adalah letak kesesatan berpikir yang masih harus kita awasi baik-baik. Beliau masih, termasuk di pidato tersebut, beliau masih merasa bahwa kabinet besar adalah konsekuensi dari pemerintahan yang besar. Padahal di Sila Rekap episode sebelumnya juga gue udah bahas soal negara-negara seperti Rusia, Amerika, yang menterinya nggak banyak. Amerika negara yang sebesar Indonesia belasan, Rusia negara yang lebih besar di Indonesia 20-an. Cuman nggak tahu gimana ceritanya kabinetnya Pak Prabowo tuh melantik 100 pejabat, 50 menteri, lalu banyak sekali wamen, lalu sebagian ada mungkin nggak nyampe 5 ya, pejabat selevel menteri yang dilantik. Jadi gue mesti ingetin sekali lagi, dan lu mesti ingat, dan lu mesti ingatkan orang sekali lagi, bahwa argumen kabinet yang besar karena negara kita besar, itu argumen yang invalid.
jelas kita harus ingat itu. Itu tuh salah, itu tuh ngeles. Ngeles. Tidak pernah beliau mencoba untuk menjelaskan kenapa Indonesia jumlahnya lebih besar daripada Amerika dan Rusia. Nggak pernah. Kalaupun pernah, beliau ngambil contoh Timur Leste. Negara yang lahirnya juga baru berapa tahun gitu, masih muda. Aneh sekali. Kalau mau belajar, jangan belajar dari negara baru gitu. Maksud gue, itu kayak ada orang udah dewasa, lalu belajar menjalani hari-hari dari anak balita gitu. Logikanya di mana coba? Itu anak kecil aja kalau nyebrang jalan nggak pakai ngeliat. Kenapa kita harus ngeliat? Lah, aneh bener ngebandingin sama negara kecil gitu. Itu aja kesesatan berpikir. Gue nggak tahu tuh siapa yang bisikin Pak Prabowo sehingga beliau bisa ngomong itu di depan umum. Kok bisa ya ngomong kayak gitu di depan umum? Ini tuh pernyataan yang gue sering sekali tanyakan kepada politisi-politisi. Kok bisa ngomong kayak gitu di depan umum ya? Pak Prabowo ini kok bisa habis ngomong nggak akan cawe-cawe di pilkada, tiba-tiba memberikan dukungannya tanpa ngerasa bersalah? Kok bisa Pak Prabowo yang bilang bahwa dia akan kirim orang-orang terpintar kita ke luar negeri disekolahin, tiba-tiba kemudian keputusannya adalah anggaran-anggaran tersebut dicabut? Atau oke lah, itu mungkin kita masih ngerti kenapa itu terjadi karena kenyataannya pas lihat anggarannya duitnya nggak ada ya. Jadi janji dulu, eksekusi ternyata nggak ngengong. Kok bisa ada orang yang bilang, hey koruptor, kalau lu balikin duitnya mungkin kita maafkan. Kok bisa ngomong kayak gitu di saat rakyatnya tahu betapa buruknya dampak korupsi? Kok bisa presidennya bisa bilang, kalau perlu kita kasih cara untuk bisa ngembalikinnya diam-diam biar nggak ketahuan? Kok bisa presiden paling tinggi kok bisa ngomongnya kayak gitu? Nah sama kan, kok bisa ya? Ada presiden yang membandingkan negara Republik Indonesia yang merdeka dari tahun 45, lalu membandingkan praktek menjalankan negara yang merdeka dari tahun 45 dengan negara yang merdeka tahun berapa? 9 tahun berapa sih itu? Si Timor Leste lepas. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nggak dibandingin sama negara yang lebih duluan kayak Amerika Serikat merdeka 1776. Belajar tuh ke sana. Infrastruktur, sistematika, itu kan lebih jelas di sana dibandingin sama di Timor Leste. Udah mah Timor Leste waktu zamannya masih Timur ya, adalah provinsi termiskin di Indonesia. Jadi banyak sekali aspek penyelenggaranya yang berbeda dengan negara yang sehat gitu atau setidaknya lebih kuat lah gitu. Pasti beda dari sisi penyelenggaraan. Nah jadi pertama yang kita mesti taruh dalam bingkai adalah ini datang dari sebuah kesesatan berpikir seorang presiden Republik Indonesia. Oke, sampai akhirnya beliau menjelaskan yang benar-benar masuk akal, kita masih harus menangkap itu sebagai kesesatan berpikir. Kita tunggu aja. Apakah akan terjadi Presiden Prabowo menjelaskan bedanya Indonesia dengan negara Amerika, Rusia yang kabinetnya gede? Kita tunggu aja. Nah, selain itu, salah satu bingkai yang juga mesti kita pasang pada pernyataan tersebut adalah bahwa ketika seorang presiden bisa bilang, ada yang bilang pemerintahan kita terlalu gemuk, pemerintahan kita terlalu besar, dasmu. Kita bisa anggap bahwa presiden itu ngomong sama dua pihak. Rakyat Indonesia atau musuh politiknya. Biar jelasnya. Ingat nggak kejadian Deddy Corbuzier? Ingat nggak kejadian Deddy Corbuzier yang bilang, gue diserang sama buzzer. Ya, nggak apa-apa sih. Gue diserang sama buzzer, udah biasa. Tapi kenapa Anda nyerang sambil cari makan? Itu, momen itu yang gue pengen ambil. Tahu nggak apa letak kesalahan Deddy Corbuzier? Dia berpikir pengkritiknya adalah buzzer. Padahal pengkritiknya kan banyak rakyat Indonesia. Nah bayangin cara pikir itu terjadi juga di Pak Prabowo. Karena menurut gue lebih masuk akal kalau alasan beliau ngomong dasmu adalah karena beliau berpikir pernyataan itu datangnya dari musuh politiknya. Lebih masuk akal. Tapi kalau itu yang ada di kepala beliau, kita juga sekali lagi mesti ingetin bahwa itu salah. Gue emang buzzernya siapa? Siapa gue?
Mana buktinya? Siapa yang berani? Kalau di sosmed sih berani semuanya. Berani di depan gue, kasih bukti. Lu mah enak di sosmed rame-rame karena lu tahu gue nggak akan pernah pakai UU ITE untuk menyerang lu atau untuk menjatuhkan lu karena gue nggak suka UU ITE dipakai untuk menjatuhkan gue atau teman-teman gue. Kalau gue nggak suka ngeliat Aco dijatuhkan dengan UU ITE, gue nggak akan pakai UU ITE untuk menjatuhkan musuh politik gue. Harus adil. Kalau gue nggak setuju teman gue dipukul pakai itu alat, gue juga nggak akan pakai alat itu untuk mukul orang lain. Makanya banyak yang suka liar-liaran tuh, memfitnah dan segala macamnya. Tapi kenyataannya itu cuman kebisingan di sosial media. Mereka nggak bisa membuktikan gue basar siapa-siapa, terima duit dari siapa-siapa, nggak bisa. Gue mengkritik kabinet itu gemuk. Berarti kan Pak Prabowo itu dismissive. Seakan-akan semua yang mengkritik dia adalah lawan politiknya. Enggak, kebanyakan tuh rakyat Indonesia. Nah itu sesat berpikir kedua tuh dari Pak Prabowo. Nah sekarang bagian terakhirnya, finale dari sesat berpikirnya Pak Prabowo adalah kalau ternyata beliau berpikir bahwa memang yang ngomong dasmu itu rakyat dan bukan buzzer. Kalau tadi kan buzzer itu atau lawan politik. Kalau beliau tahu bahwa pernyataan itu datang dari rakyat dan rakyat yang mengkritik dibilang dasmu, beliau mesti tahu bahwa beliau baru saja menghina rakyat Indonesia. Pelan-pelan. Ada rakyat nih. Ada rakyat mengkritik beliau punya kabinet yang gemuk. Lalu respon beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Bukan sebagai orang biasa. Bukan sebagai rakyat jelata, sebagai Presiden. Presiden Republik Indonesia yang mandatnya diberikan oleh rakyat Indonesia. Bosnya Pak Prabowo adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memang nggak semuanya pintar. Tapi itulah peran pemerintah juga untuk mau mencerdaskan rakyatnya. Tuduhannya banyak orang kan, rakyat sengaja dibikin bodoh biar gampang diatur-atur. Tapi rakyatnya Indonesia adalah atasannya Pak Prabowo. Ketika rakyat Indonesia bilang ke Pak Prabowo bahwa kabinetnya kegemukan, respon beliau adalah dengan memaki rakyatnya sendiri. Dasmu. Itu bahaya sekali. Permasalahannya, mari kita pikir kenapa Pak Prabowo ngelakuin itu. Kok bisa Pak Prabowo berani banget ngomong ke rakyatnya dasmu? Kemungkinan adalah karena memang beliau tahu ada disparitas kekuatan antara kita dengan beliau. Karena kalau rakyat Indonesia ke presiden ngomong, bacot lu, kita kena pasal penghinaan presiden. Kalau presiden tersinggung. Tapi kalau presidennya ngomong ke rakyat, dasmu, apa tuh pasalnya? Gak ada. Walaupun kenyataannya tetap sama. Bahwa Presiden Republik Indonesia baru saja melakukan penghinaan terhadap rakyatnya. Kita ketemu di Sila minggu depan. Bye-bye. Oh iya, seperti biasa, silakan voting, rilis atau tidak.